Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Di Medan, Sumatera Utara, sejumlah jamaah pengajian merusak tas buatan Prancis milik mereka sendiri. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi saya mengunggah sebuah artikel dari sewa.com untuk Anda semuanya. Kali ini ditulis oleh X Hardy dengan judul Buat FPI dan PA 212, dengerin apa kata Mahfud MD terkait isu di Perancis. Hari ini ormas yang sudah kita kenal dengan sangat baik, yaitu FPI, PA 212 dan GNPF Ulama, rencananya akan melakukan demo di depan Kedutaan Besar Prancis Jakarta. Mereka mengecam sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membela penerbitan kartu Nabi dengan dalih kebebasan berekspresi. Sebelumnya, FPI mengeluarkan 3 sikap resmi terkait ini. Pertama, mengutuk keras tindakan Syarul Bariah Emmanuel Macron yang mempromosikan kebencian terhadap Islam. Kedua, mereka berkata, semoga Emmanuel Macron sang Syarul Bariah segera mati dalam kehinaan. Kemudian yang ketiga, mengajak umat Islam untuk bangkit dari ketertindasan peradaban jahiliyah modern yang menempatkan Islam sebagai musuh. Menko Polhukam Mahfud MD pun berpesan usai Presiden Jokowi menyampaikan kecamannya atas sikap Emmanuel Macron. Khusus untuk menjaga situasi politik dan keamanan Indonesia, pihaknya menghimbau kepada pihak-pihak yang hendak mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait Presiden Prancis harus mengindahkan tata tertib dengan tidak merusak fasilitas umum. Bisa melalui media-media yang tersedia, karena di sini tidak ada yang boleh dirusak, tidak boleh diperlakukan secara anarkis. Karena di Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Macron, kata Mahfud MD. Mahfud mempersilahkan pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan dengan sikap Macron harus mengaspirasikan atau menyampaikan pendapatnya tanpa berurusan dengan hukum. Kalau mau menyampaikan kritik, sampaikanlah itu dengan tertib dan tidak melanggar hukum, katanya. Sekali lagi, tidak ada di sini yang harus bisa dianggap untuk ikut bertanggung jawab atau mendukung pernyataan Presiden Macron, kata Mahfud MD. Sebenarnya ada isu apapun yang sedang hangat, pasti kelompok ini akan demo. Tak perlu disuruh pun mereka akan tetap demo. Dilarang pun biasanya tetap akan demo juga. Isu yang bukan agama saja mereka ributkan. Apalagi ini masalah sangat sensitif menyangkut dengan sentimen agama. Tak ada yang bisa diperbuat kecuali mempersilahkan mereka demo. Karena memang sudah menjadi ciri khas mereka. Demo, demo, demo. Hanya saja mereka harus paham. Demo jangan sampai melebar kemana-mana. Nanti takutnya ujung-ujungnya beri pesan terakhir. Turunkan Jokowi. Sudah sering hal seperti ini terjadi. Jokowi tidak memberi kecaman, salah. Sudah beri pernyataan resmi mengecam, disuruh turun juga. Ini sudah bermuatan politis. Ya, ibarat tetangga A bikin ribut dan bising, kita demo. Mereka kemudian juga menyalahkan tetangga B yang tidak salah apa-apa. Lalu merepet ke tetangga C yang juga tidak melakukan apa-apa.
lalu meminta tetangga D minggat dari lingkungan tanpa alasan yang jelas. Ini namanya orang stres. Ya, jangan pula anarkis, karena ini akan menjadi keributan yang bakal membuat suhu politik di negara ini kian panas. Soal apakah nanti ada penyusupan atau tidak, ini tidak perlu diributkan. Yang jelas, kalau nanti merembes kemana-mana yang tidak berkaitan, maka bisa dipastikan ada yang berusaha mengkondisikan isu ini untuk menciptakan isu lainnya yang bernuansa politis. Soal boykot produk, rasanya percuma saja, takkan berhasil. Yang ada malah bikin promosi gratis. Banyak yang malah jadi sadar, oh ternyata ini produk Prancis toh. Malah merek makin terkenal dan biasanya penjualan kian laris. Tentu kita masih ingat saat aksi 212 ada produk roti lokal yang diboikot. Tapi sekarang keuntungan makin tinggi, bukannya makin merosot. Mereka kayaknya tidak paham dengan konsep mempopulerkan produk secara tidak langsung lewat sensasi gratis tanpa bayaran. Intinya, mereka mau demo, ya demo sajalah. Toh itu sudah kebiasaan mereka. Yang penting jangan sampai ada kambing hitam yang ditunjuk di sini. Saya setuju dengan Mahfud MD. Di Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Macron. Ini masalah di Perancis. Jangan bawa apinya ke sini, lalu bikin negara ini ikut terbakar. Lebih baik sih langsung demo aja ke Perancis sana. Gimana? Lebih efektif kayaknya ya. Oke, bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tuliskan opini Anda di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bye-bye.